Halo teman-teman, kami mahasiswa dari BINUS Bandung dengan saya Matthew Daniswara Aditya dan rekan saya di sini Ferianto Onggara akan menjelaskan cara menghindari kecanduan game online untuk anak. Semoga video ini dapat membantu dan dapat memberikan edukasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang game online. Bermain game kini dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan anak-anak. Namun, jika kegiatan ini dilakukan secara berlebihan dan tanpa pengawasan, maka sejumlah masalah akan terjadi. Salah satunya kecanduan game, yang dimana banyak sekali dampak buruk dari kecanduan game online, seperti gangguan mental maupun dorongan-dorongan hal lain yang tidak baik dilakukan bagi anak. Nah, terlebih lagi dengan keberadaan game online di mana anak-anak kerap berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di antara teman dunia mayanya. Hal ini dapat membuat anak semakin rentan terhadap kecanduan game dan tidak bisa lepas dari gawainya. Lanjutnya. Nah, dari beberapa kecanduan game tersebut, kita memiliki beberapa solusi. Solusi yang pertama, tentu orang tua kan pasti akan melarang anaknya buat main game sama sekali. Tapi kita sebagai orang tua seharusnya tidak boleh mendidik anak seperti itu. Karena kita tahu sendiri, anak semakin dilarang, akan semakin penasaran, rasa ingin penasarannya akan terus bertumbuh. Maka dari itu, kita harus membiarkan anak bermain, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Maksudnya, jadi kita tahu gitu permainan game apa yang dimainkan oleh anak kita tersebut. Lalu bagaimana teman-temannya yang berada di game online, apakah memberikan dampak negatif atau tidak terhadap game dan anak-anak kita tersebut. Cara kedua yaitu dengan meminta bantuan kepada keluarga dan teman. Dengan meminta bantuan kepada orang-orang terdekat kita maupun kerabat kita, ini dapat menjadi salah satu cara agar anak dapat mendapatkan pandangan baru atau melepas diri dari kecanduan game, yang dimana sebelumnya ia mungkin merasa tertekan oleh orang tuanya sendiri, sehingga ia lebih memberontak dan dihiraukan. Maka dari itu, dengan meminta keluarga atau teman bisa memberikan masukan-masukan kepada si anak agar lebih membatasi bermain game. Lalu yang ketiga ada menyibukkan diri. Menyibukkan diri yang dimaksud adalah membuat anak kita untuk bisa bermain dengan teman-temannya di luar. Contohnya dengan berolahraga atau bermain game offline, maksudnya kayak seperti catur juga kan mendidik. Lalu kalau misalnya anak-anak kita masih kecil, kita juga bisa memberikannya permainan ular tangga, ludo zaman dulu, atau kita bisa aja kita mengeleskan anak-anak kita, bisa les gitar, piano, alat musik, atau tergantung hobi anak tersebut. Kalau misalnya anak kita tersebut hobinya olahraga, kita bisa mengeleskan anak-anak kita futsal atau basket. Tapi kita juga dengan syarat kita harus mendukungnya juga, supaya anak kita juga semangat tetap menjalani hobinya. Selanjutnya yang cara keempat yaitu dengan bersosialisasi dengan teman dan keluarga, yang dimana bersosialisasi sama pentingnya di dalam kehidupan nyata bagi si anak. Nah, seperti contohnya bersenda gurau atau meluangkan waktu untuk melakukan interaksi dengan orang-orang baru. Nah, dengan cara ini si anak juga akan menambah pengetahuan, menambah wawasan dengan relasi barunya, dan dampak positif dari hal ini bagi si anak yaitu tentunya akan mendapatkan teman baru atau relasi baru yang mana akan bisa ia jaga hingga ia dewasa, hingga ia remaja nanti menjadi teman dekat ataupun bisa sampai menjadi rekan untuk bisnis gitu. Lalu yang kelima ada mengeksplor bakat dirinya.
Yang dia maksudnya jadi misalnya kita tahu anak kita hobinya olahraga, misalnya dalam bidang basket misalnya. Anak kita anak laki-laki, terlebih anak laki-laki kan suka banget sama game online kan. Nah, misalnya dia hobinya basket nih. Kita lesin anak kita les basket. Lalu misalnya anak kita ingin beli aksesorisnya misalnya sepatu atau bola basket, kita dukung aja selama hal itu positif. Positif dalam arti kan olahraga supaya membuat tubuh kita lebih sehat juga daripada harus bermain game apalagi sampai kecanduan. Atau misalnya menggambar, anak kita kan bisa mendukung dengan salah satunya memberi anak kita les ataupun memberi alat-alat tulis yang mendukung hobinya. Nah, cara yang keenam yaitu berkonsultasi ke psikolog. Nah, hal ini mungkin dapat dilakukan jika para orang tua sudah tidak tidak bisa menangani anaknya dari kecanduan game online. Maka dari itu kita bisa membawa anak kita kepada psikolog, yang dimana kita juga bisa mendapatkan masukan untuk bagaimana cara yang terbaik untuk mencegah kecanduan game online bagi anak kita ini. Nah, tujuannya dari konsultasi psikolog ini bisa membawa keharmonisan bagi keluarga kita terhadap kebuah hati kita, yang dimana kita dari para orang tua berharap bahwa anak yang bisa lepas dari kecanduan online ini bisa lebih dekat lagi dengan orang tua atau menjadi anak yang bisa patuh juga terhadap orang tua mereka. Lalu ada membuat peraturan. Membuat peraturan yang dimaksud adalah kita kalau memang anak kita udah benar-benar nggak bisa kita larang lagi untuk tidak bermain game, ya minimal kita membuat peraturan, misalkan dengan bermain game 1 jam dalam seharinya atau 2 jam, kita berikan limit waktu dalam mereka bermain game. Lalu atau kita juga bisa dengan mengiming-imingkan apabila mendapatkan nilai 100 boleh main game dalam selama weekend misalnya, atau selama seharian dalam weekend, atau mendapatkan juara kelas, ya yang pasti tapi tetap masih harus dalam peraturan. Cara yang terakhir yaitu cara yang ke-8, dengan memberikan hadiah jika anak bisa lepas dari kecanduannya. Nah, hal ini tidak perlu berupa mainan atau uang, tapi kita bisa memberikannya dalam bentuk misalkan jalan-jalan keluar rumah atau berpergi keluar bersama keluarga. Nah, dengan cara kita memberikan hadiah ini kepada anak akan bisa memotivasi kepada anak untuk bisa lepas dari kecanduan game online ya. Karena jika misalkan kita membuat peraturan bahwa dalam 1 minggu misalkan kita membuat peraturan hanya boleh 2 hari saja bermain game, dan ia lakukan dan ia mulai patuh, dan kita membuat peraturan kembali misalkan 1 minggu cuma boleh 1 hari untuk bermain game dan dia terlepas dari game online-nya, lalu kita berikan hadiah, anak itu akan merasa senang dan merasa dia membuat pilihan yang baik gitu, agar dia pun juga bisa mendapat reward kalau misalkan lepas dari kecanduan game online-nya gitu. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami ini. Terima kasih. Dan untuk rekan saya juga, Frianto Anggara, telah memberikan presentasi dan edukasi ini. Ya, penutupan selanjutnya akan diberikan oleh rekan kami. Baik, terima kasih.